But friend, ada banyak hal di matematika yang terasa aneh, tapi ada satu hal yang jauh lebih liar dari sekedar angka besar atau perhitungan rumit. Satu konsep yang jika kita pikirkan terlalu dalam, pikiran kita serasa masuk ke dunia yang gak masuk akal. Konsep itu adalah infinity atau ketakhinggaan. Dan hari ini kita bukan hanya berbicara tentang infinity, tetapi tentang infinity paradox. Apakah Matt Friend pernah mendengar ini? Semakin aku tahu banyak, semakin aku sadar bahwa aku tidak tahu apa-apa. Satu-satunya hal yang tidak pasti adalah ketakpastian. Paradox adalah pernyataan atau situasi yang kelihatannya bertentangan, tidak mungkin, atau tidak masuk akal, tetapi mengandung kebenaran logis di dalamnya. Dengan kata lain, paradoks itu seperti macam jika berkata, yang salah adalah pikiranmu, bukan jawabannya. Jadi, infinity paradox itu adalah situasi dalam matematika yang menghasilkan kesimpulan mengejutkan dan bertentangan dengan intuisi manusia karena melibatkan ketakhinggaan atau infinity. Matematika bekerja dengan logika tanpa batas, sementara otak kita cuma terbiasa dengan dunia yang terbatas. Dan karena itu, para matematikawan sepanjang sejarah menemukan paradoks aneh yang membuka cara pandang terbaru terhadap infinity. Dan ada 4 infinity paradox yang paling terkenal. Pertama, Galileo's paradox. Paradoks ini pertama kali diperkenalkan oleh Galileo Galilei pada tahun 1638. Galileo menyadari bahwa sesuatu yang kelihatan mustahil, seperti jumlah bilangan asli dan jumlah bilangan kuadrat adalah sama banyak. Ini terlihat aneh. Barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sedangkan barisan bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya, barisan bilangan ini kelihatannya lebih sedikit daripada barisan bilangan asli. Secara intuisi, iya terlihat lebih sedikit. Tapi secara matematika, setiap bilangan asli bisa dipasangkan dengan tepat bila bilangan kuadrat tidak ada jumlah tersisa dan tidak ada yang berulang. Jadi, jumlahnya sama banyak. Setiap bilangan asli punya pasangan unik, dan setiap bilangan kuadrat punya pasangan balik. Tidak ada yang tersisa di salah satu pihak. Artinya, himpunan yang lebih kecil bisa memiliki jumlah elemen yang sama banyak dengan keseluruhan, asalkan jumlahnya tak hingga. Paradoks ini cukup terkenal dan merupakan awal kebangkitan ide ukuran infinity dalam teori himpunan. Paradoks berikutnya sangat terkenal, yaitu Hilbert's-Hassel paradox. Diperkenalkan oleh matematikawan Jerman bernama David Hilbert pada tahun 1924 dengan eksperimen pikiran tentang hotel dengan kamar tak hingga. Sekarang, bayangkan hotel dengan kamar tak hingga dan semuanya penuh, maka masih bisa menampung tamu baru. Dalam dunia nyata, sudah penuh berarti tidak tambah tamu lagi, tapi infinity aturan itu tidak berlaku. Kalau hotelnya berhingga, maka benar. Tetapi, kalau hotelnya tak hingga, maka caranya begini. Pindahkan tamu kamar 1 ke kamar 2, tamu kamar 2 ke kamar 3, tamu kamar 3 ke kamar 4, dan seterusnya. Sekarang, kamar 1 kosong. Bukan cuma satu tamu, jika ada infinity tamu baru datang, maka timbahkan tamu kamar N ke kamar 2N. Semua kamar ganjil kosong yang jumlahnya tidak terhingga. Jadi, sesuatu yang penuh tetap bisa menampung lebih banyak kalau jumlahnya tak hingga. Konsep ini sering muncul di materi teori himpunan, kardinalitas, dan logika matematika. Berikutnya adalah Zenon's dichotomy paradox. Paradoks ini juga sangat terkenal dari zaman filsafat Yunani kuno. Paradoks ini dipopulerkan oleh Zeno of Elea sekitar 450 sebelum Masehi saat mempertanyakan tentang konsep gerak. Untuk berjalan di suatu titik A ke B, maka kita harus menyelesaikan infinity step, yaitu menempuh setengah jarak terlebih dahulu, lalu setengah sisanya lagi, lalu setengah dari sisanya itu lagi. Dan itu tidak pernah selesai. Secara intuisi, kalau ada proses dengan bagian tak terhingga, proses itu harusnya tidak pernah selesai. Tapi, kenyataannya kita bisa sampai ke tujuan.
karena matematika melihat total jaraknya. 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah seterusnya sama dengan 1. Jumlah sukunya tak hingga, akan tetapi limitnya adalah 1 meter. Kita benar-benar melakukan infinity process, tapi hasil akhirnya tetap sampai tujuan karena limitnya berhingga. Iya, paradoks ini membuka jalan lahirnya kalkulus. Sekarang paradoks yang paling liar atau menyebalkan, Roswell-Wallis Paradox. Paradoks terakhir ini tidak terkenal sebelum di kalangan umum, tetapi menjadi ikonik di dunia akademik. Diperkenalkan oleh G. Ross and G. A. Littlewood pada tahun 1955 lewat eksperimen pikiran tentang bola dan toples. Kita memasukkan bola terus-menerus ke dalam toples. Lebih banyak masukan daripada yang dibuang. Logikanya, semakin lama semakin penuh. Tapi, paradoks ini bilang hasil akhirnya justru toples ini kosong. Ya, karena setiap bola yang masuk pasti punya giliran dibuang. Pada detik ke-1, bola nomor 1 keluar. Pada detik kedua, bola nomor kedua keluar. Pada detik ke-K, bola nomor K keluar. Tidak ada bola yang bertahan sampai akhir. Inilah paradoks yang paling banyak dipakai di matematika modern. Biasanya ketemu di materi analisis real, teori limit, probabilitas, dan logika himpunan. Inti semua paradoks ini karena intuisi kita menolak sifat infinity. Intuisi manusia berkata, bagian harus lebih sedikit dari keseluruhan. Jika sudah penuh, tidak bisa ditambah lagi. Proses tidak hingga tidak akan bisa selesai. Tolong akal sehat saya. Tetapi matematika bilang, akal sehatmu bekerja di dunia terbatas, infinity tidak. Paradoks bukan membuktikan matematika itu salah, tetapi membuktikan bahwa kita perlu cara berpikir untuk memahami tak hingga. Konsep infinity bukan teori aneh tanpa manfaat. Ia adalah fondasi, seperti limit dalam kalkulus, teori himpunan modern, algoritma komputasi berulang, machine learning, probabilities, dan ekonomi, model fisika ruang dan waktu. Jadi, komputer, internet, AI, bahkan cara ilmuwan memodelkan alam semesta. Semua dipengaruhi paradoks infinity. Ya, kalau dulu paradoks membuat orang merasa ini tidak masuk akal, sekarang justru membawa kita ke teknologi modern. Kalau ada satu hal yang kita pelajari dari infinity, itu adalah kenyataan bahwa matematika kadang membawa kita jauh melampaui batas intuisi. 4 infinity paradoks hari ini membuktikan sesuatu. Pemahaman bukan hanya soal akal sehat, tapi juga keberanian untuk menerima hal yang tidak terbayangkan. Semakin kita mempelajari matematika, semakin kita sadar bahwa dunia ini jauh lebih luas dari yang bisa kita bayangkan. Dan rasa penasaran itulah yang membuat kita terus belajar. Sebelum kita lanjut ke salam penutup, ada satu bagian kecil yang kami hadiahkan untuk MatFam di akhir tahun ini. Suara Tika di video ini dibawakan langsung oleh Uni Himatika periode 2024 dari Himpunan Mahasiswa Tadris Matematika. Dan suara Hima dibawakan oleh Uda Himatika periode 2024. Senang rasanya akhirnya bisa muncul dengan suara asli, menyapa MatFam secara nyata di video akhir tahun ini. Tahun boleh berganti, tapi perjalanan belajar nggak punya garis akhir. Akhir bukan berhenti, hanya jeda kecil sebelum kita melangkah ke bab berikutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita sepanjang tahun ini. Sampai jumpa, MatFam. Sam.